Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Rini Anggraini and I'm from Group 10 and I want to explain to you the material about magnetism in technological product. So before that, don't forget to subscribe this channel. Oke, materi pertama yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Pada saat ini, magnet banyak digunakan dalam produk teknologi. Salah satunya adalah dalam produk teknologi kesehatan dan yang paling populer adalah MRI ini. Hingga saat ini, MRI dipercaya aman untuk mendeteksi penyakit. Nah, MRI adalah teknik penggambaran penampang tubuh menggunakan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Teknik penggambaran ini relatif kompleks karena berdasarkan banyaknya parameter yang digunakan. Nah, MRI ini mempunyai kemampuan untuk menciptakan citra sagital, aksial, koronal, dan juga obliks tanpa banyak memanipulasi tubuh dari pasien. Selanjutnya adalah parts of MRI atau bagian-bagian dari MRI. Yang pertama yaitu MRI scanner pathway, di mana ini berfungsi untuk mengatur segala aktivitas dari komponen yang ada pada MRI. Yang kedua ada patient table untuk meletakkan pasien. Yang ketiga ada scanner untuk mencetak gambar dan juga menyimpan citra. Selanjutnya ada magnet yaitu untuk membentuk medan magnet. Ada gradient coil, itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada gradient coil X, gradient coil Y, dan juga gradient coil Z. Di mana gradient coil X berguna untuk membentuk citra sagital, gradient coil Y untuk membentuk citra koronal, gradient coil Z untuk membentuk citra aksial, dan apabila ketiga gradient ini bergabung, maka akan membentuk citra oblik. Selanjutnya adalah frekuensi radio yang berguna untuk memancarkan sinyal. Selanjutnya adalah medical check with MRI, di mana orang-orang yang ingin diperiksa kesehatannya dimasukkan ke dalam MRI yang kekuatan medan magnetnya itu 5.000 kali lebih besar daripada kekuatan medan magnet ini. Kekuatan medan magnet yang besar ini menyebabkan nukleon-nukleon pada tubuh itu berputar dan berbaris sejajar mengikuti jarum kompas. Kemudian nukleon tersebut ditembakkan menggunakan frekuensi radio. Kemudian selanjutnya akan menginduksi arah dari nukleon itu sendiri. Selanjutnya, nukleon tersebut akan memancarkan energi berupa sinyal yang kemudian ditangkap oleh MRI ini berbentuk citra dan akan tergambar pada komputer. Selanjutnya adalah MRI development. MRI development atau perkembangan dari MRI. Nah, pada tahun 1946, Philip Bloch dan Purcell mengemukakan teori bahwa inti atom dapat melakukan signal processing. Kemudian atas dasar teori tersebut, mereka menciptakan sebuah alat yang dinamakan dengan NMR spectrometer atau Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer, yang dimana hanya terbatas pada bidang kimia saja. Selanjutnya yaitu pada tahun 1971, Raymond Damadian itu menggunakan NMR ini untuk memeriksakan kesehatan pasien. Nah, pada tahun 1979, The University of Nottingham Group itu menciptakan citra sagital dan koronal menggunakan alat NMR ini. Selanjutnya, karena kekaburan dari istilah alat NMR ini dan juga bingung untuk menempatkan alat NMR ini ke bidang apa, kemudian atas saran dari American College Radiology pada tahun 1984 itu NMR ini digantikan dengan MRI dan ditempatkan pada bidang radiologi. Selanjutnya adalah basic principle of MRI. Struktur atom hidrogen dalam tubuh manusia itu di luar medan magnet bergerak secara acak dan tidak berada dalam kesetimbangan. Kemudian ketika tubuh dimasukkan ke dalam MRI, maka atom hidrogen akan bergerak sejajar dengan arah medan magnet. Kemudian ketika diberikan frekuensi radio, maka atom hidrogen ini akan menyerap energi dalam bentuk frekuensi radio tersebut dan seiring bertambahnya energi yang diberikan, maka akan terjadi pembolokan dan besarnya pembolokan tersebut tergantung dari frekuensi radio yang diberikan. Kemudian ketika pemberian frekuensi radio ini dihentikan, maka atom hidrogen tersebut akan melepaskan energi yang telah diambilnya tadi ke lingkungan sehingga dideteksi oleh detektor sebagai sebuah sinyal dan akan ditampilkan di komputer sebagai sebuah citra atau gambar dari penampang tubuh pasien itu sendiri. Dan oleh karena itu kita dapat mengetahui ada atau tidaknya penyakit
dalam tubuh pasien tersebut. Selanjutnya adalah maglev train. Maglev adalah kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Di mana kereta terbang ini relnya berjarak 10 mm dari keretanya. Walaupun tidak menempel dengan rel, kereta ini dapat melaju 650 km per jam. Bahkan kereta ini tidak akan terjatuh ataupun tergelincir karena menggunakan prinsip gaya tolak-menolak antar magnet dan juga didorong oleh motor induksi. Nah, kereta maglev ini sudah digunakan oleh beberapa negara maju, yaitu seperti Amerika, Jepang, Cina, dan juga beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan juga London. Kereta maglev ini di Jepang disebut Shinkansen yang menghubungkan antara Tokyo, Nagoya, dan juga Osaka. Selanjutnya adalah the principle of maglev train atau prinsip dari kereta maglev, di mana pada umumnya kereta maglev ini bergerak karena adanya gaya tolak-menolak antar medan magnet, baik itu pada kereta ataupun pada kereta itu sendiri atau berada di sepanjang jalur pemandu kereta itu, sehingga kereta tersebut mampu bergerak walaupun tidak berada di rel itu sendiri. Selanjutnya adalah maglev technology atau teknologi maglev, yaitu yang pertama ada electromagnetic suspension atau EMS, yang kedua ada electrodynamic suspension atau EDS, dan yang terakhir ada the inductor. Pada sistem electromagnetic suspension atau EMS, itu kereta berada di atas lintasan baja karena adanya medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnet. Medan magnet tersebut dibentuk oleh kumparan yang dialiri oleh arus listrik di sepanjang dinding jalur pemandu kereta api dan juga rel yang dikombinasikan untuk menggerakkan kereta api itu sendiri. Selanjutnya yaitu electrodynamic suspension atau EDS, merupakan sistem maglev yang dimana baik pada rel maupun pada keretanya terdapat medan magnet yang dihasilkan dari induksi medan magnet. Selanjutnya yaitu the inductor, yaitu pada sistem inductor ini ia menggunakan medan magnet yang sudah permanen dan juga dia menambahkan sumber daya yang apabila sumber daya itu habis dan terputus, maka the inductor ini akan. Selanjutnya adalah the inductor, yaitu pada sistem ini dia menggunakan medan magnet yang sudah permanen. Nah, the inductor ini adalah jenis dari EDS yang baru, dan sistem the inductor ini menggunakan sumber daya tambahan untuk menggerakkan kereta api terbangnya, dan apabila sumber daya tersebut habis ataupun terputus, maka otomatis kereta terbang ini akan berhenti secara perlahan dan akan berhenti pada roda karet yang ada pada bagian depan kereta api. Selanjutnya adalah nuclear power plant, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir yang dimana tentunya menggunakan energi nuklir untuk menggerakkan baik itu turbin ataupun generator. Nah, pada PLTN panas itu suhunya bisa mencapai 1,5 juta derajat Celcius. Tentu saja tidak ada satupun makhluk hidup ataupun lingkungan yang dapat menahan suhu sebesar itu. Kemudian diciptakanlah atau ditambahkan pada nuclear power plant ini sebuah botol magnet yang sangat besar dan mempunyai kekuatan medan magnet yang sangat besar sehingga dapat menahan energi ataupun suhu panas yang keluar dari PLTN itu sendiri, sehingga tidak akan mengganggu lingkungan yang berada di sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Jika Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk like dan share ya. Dan jika ingin memberikan kritik ataupun saran, jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.